Selamat sore Sobat PS. Hari ini saya Lilian dari Balai PSKL Wilayah Maluku Papua bersama Pak Nelson dan juga Bapak Kepala Balai. Kami mengunjungi lokasi yang dimiliki oleh komunitas Cengkeh Avo. Di sini ada Ibu Norma sebagai salah satu pengelola. Kami sampai di sini tadi sekitar jam 4 untuk menikmati minuman khas dari Maluku Utara dan juga menikmati beberapa pegangan kecil yang khas juga Maluku Utara. Di sini ada kopi rempah, ada teh rempah, dan juga ada air goraka yang sangat terkenal dari Maluku Utara. Sobat PS bisa datang dan menikmati semua pegangan kecil serta minuman-minuman khas di sini yang dikelola oleh komunitas ini. Ini ada Ibu Norma. Ibu Norma akan sedikit menjelaskan tentang lokasi dan sejarah dari komunitas Cengkeh Avo. Silakan Ibu. Ya, kalau di sini kami komunitas Cengkeh Avo. Jadi intinya bangun komunitas itu untuk melestarikan cengkeh tertua, salah satu cengkeh tertua yang ada di dunia, adanya di tempat kami. Di sini Kelurahan Tongole, lingkungan air TGTG, RT 06. Jadi, Baik. Bu Norma, komunitas ini sudah berdiri sejak kapan? dari 2017. Dari 2017. Ya. Berarti terdiri dari berapa banyak kelompok atau komunitas ini? Jumlah komunitasnya, keanggotaannya itu ada 30, kurang lebih 35 orang. Tapi terbagi-bagi ya? Iya, ada tugas masing-masing. Ada tugas ada masing-masing. pembagian tugas masing-masing. Tugas masing-masing. Iya. Ini dikelola secara bersama. Iya, dikelola bersama. Ibu boleh menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengelola pemasukannya, kemudian pembagian untuk anggota, apakah ada biasanya di dalam satu kelompok adalah sedikit konflik atau ketidakcocokan pendapat ya Ibu? Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau di komunitas ini karena latar belakang pendidikan kita yang pas-pasan istilahnya. Jadi enggak ada yang sampai sekolah yang bagaimana, ada yang cuma SMP dengan apa. Jadi cara pengelolaannya kalau dari segi keuangannya juga kita sederhana. Jadi misalkan pembagian hasil setelah jualan paket, terus kita hitung. Jadi terpakai untuk modalnya berapa, terus sisanya berapa. Gitu. Jadi dari sisa itu misalkan terpakai 1 juta, jadi harga sepaketnya misalkan 1 juta, dipakai untuk modal 500, dipakai belanja, sisanya 500. Nah 500 ini masih dibagi lagi, dibuka untuk komunitas, untuk lahan 1, lahan 2, karena kenapa ada lahan 1, lahan 2, lahan 3, karena memang pemilik lahan itu ada 3 warga yang punya lahan ini. Jadi kita buka sedikit untuk mereka yang memang tidak diminta sih sebenarnya, cuma karena kita sudah menghasilkan, jadi kita kasihlah rasa terima kasih dari situ. Nah kalau untuk di anggota sendiri konflik pasti, tapi kalau untuk saat ini konflik itu sudah jadi bumbu yang sehari-hari yang harus kita hadapi. Jadi sudah terbiasa dengan itu dan kayaknya itu jadi motivasi untuk kita. Jadi misalkan ada masalah yang harus apa ya sudah tidak kaget lagi. Pokoknya kadang-kadang masalah datang itu atau ada konflik itu sedikit paling suka tanya begini, dia bilang, ih paket tuh ada, jadi biasa kalau di apa tuh misalkan kan jadi di sini kalau kebiasaan itu kalau ada tamu makan ada yang stay di sini jaga. Nah, biasanya ada yang dari ibu-ibu karena kan dikipas ya, nggak pakai kipas angin kan, jangan sampai ada lalat dengan apa yang bisa mengganggu tamu. Biasanya kalau ada yang stay di sini kipas dari ibu-ibu karena ada rasa terima kasih, dikasih tip. Nah kadang begini, tadi tuh tamunya ada kasih pegang doi kayak begitu. Oh iyo barang ini tuh udah pakai kipas kuno kasih pegang doi. Kon cuma ngoni begitu. Tara bisa berbagi ya, yo barang orang yang dapat yang baki pas kontoran yang dapat. Nah saya bilang gini, sudah lain kali baku ganti. Jadi kalau besok lagi ada paket, yang 2 yang siap di sini ganti lagi supaya
siapa tahu rezeki kong kalau memang rasa kalau rajin bakipas jangan berhenti bakipas terus sampai selesai makan supaya dapat tip. Kak begitu. Jadi kadang kalau di saat capek memang ada lah masalah apa, tapi setelah tamu selesai makan sudah dapat pembagian sudah nggak ada hilang, nggak ada lagi tuh konflik yang begini-begini. Nah, selesai hari ini dan sebisa mungkin harus diselesaikan hari ini juga, tidak bisa disimpan-simpan besok ya, kalau memang ada mulai lagi habis diselesaikan selanjutnya begitu. Kalau disimpan memang jadi penyakit, nggak bisa. Baik Bu Norma, terima kasih banyak untuk ceritanya sedikit tentang bagaimana mengelola konflik di dalam kelompok. Memang kalau menyatukan beberapa kepala di dalam satu kelompok pasti akan sulit, tapi ini karena sudah berjalan lama ya Bu ya, Dari 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian kalau boleh tahu harga paketnya untuk sekali kunjungan itu berapa ya Ibu? Kalau sekarang sudah per 15 orang itu 1.650.000. Dapatnya apa saja? Ada ayam rimo rempah, ikan rimo, ada sayur lilin, itu yang menu inti yang ada dalam bambu tuh, yang masak judulnya bambu. Sini makanan rimo-rimo kan, yang di dalam bambu tuh. Terus ada menu-menu pendamping, ada ikan rabe-rabe atau ikan garo rica, terus ada sayur garo, ada ikan dabu-dabu kalapa atau dabu-dabu rawa tuh. Terus ada dabu-dabu khas cengkeh apo yang kayak tadi dimakan dengan gorengan tuh. Ya. Dapat juga kasbingo, kasbirimo. Jadi kalau kasbingo itu bedanya tetap di bambu, tapi bedanya kasbingo itu ubi parut dikasih kelapa, terus dimasukkan dalam bambu dibakar. Kemudian dapat juga makanan penutup ya, dan makanan minumannya. Penutup ada pilihan sih kalau mau kopi rempah dikasih kopi rempah 1 pitcher, atau mau air goraka dikasih air goraka 1 pitcher, sama ada temannya juga teh, terus ada gorengan 2 porsi, mau kasbi atau mau pisang goreng. Dan semua di sini Sobat PS, semua peralatan di sini no plastik, jadi dibuat dari bambu, kemudian juga dari batok kelapa, dan dihasilkan sendiri oleh kelompok, tidak dibeli, sehingga tidak mengeluarkan banyak pengeluaran. Di sini tidak ada sedotan, sedotannya juga dari bambu. Kita tanyakan testimoni dari Pak Nelson yang sudah mencicipi. Pak Nelson tadi mencicipi apa? Semua Bu. Semua, apa Ada saja tuh Pak? pisang, ada singkong Ada goreng, pisang, ada singkong kacangnya, goreng, kacang. Minumnya? kemudian minumnya air guraka. Air guraka. Bagaimana pendapatnya Sambal. Pak? Luar biasa, enaknya minta ampun. Apa air gurakanya tuh rasanya itu lebih kena sekali rasanya. Apa pedesnya itu gurakanya itu lebih betul-betul, tanpa ada kayaknya gula, kayaknya kurang, tapi lebih pakai pemanis asli ya Bu ya. Ya, pakai gula merah gula aren. Kalau lagi pisangnya wah biasa manisnya luar biasa, jadi satu perpaduan yang komplit sih Bu. Lumayan sangat-sangat luar biasa sebenarnya rasanya. Sambalnya Pak? Sambal yang dilakukan Bu, saya udah tambah 2 kali sih sambalnya, sambal ikan roa ya Bu ya. Sambal ikan roa khas Cengkeh Apo. Siap. Kemudian ada lagi catatannya, ini semua dimasak tanpa penyedap rasa, semuanya asli dengan rempah-rempah, diolah untuk dijadikan makanan yang enak. Jadi tanpa micin. Kita harus generasi bebas micin, walaupun ada di generasi micin. Kita tanyakan testimoni dari Bapak Kepala Balai yang kebetulan meluangkan waktu untuk datang melihat Cengkeh Apo. Selamat sore Bapak, mohon testimoninya Pak. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore Ibu. Saya sudah mencoba 2 minuman dan alhamdulillah dua-duanya habis, air guraka dan teh rempah. Teh rempah ini unik, artinya ini yang terbuat dari cengkeh batang ya Bu, cengkeh batangnya yang direbus dari 3 liter menjadi 1 liter sebagai bahan untuk jadi pewarna air cengkehnya. Ini yang unik, dan rasanya rasa cengkehnya
tapi tidak seperti cengkeh yang buahnya, buah cengkeh. Kalau buah cengkeh terasa pedas dan menyengat, tapi kalau ini berbeda seperti batang dari teh. Dan saya yang kagum ini semua rempah-rempahnya itu diperoleh di lokal sini, tidak dari pasar maupun dari tempat yang lain. Ada di masyarakat sini yang menanam di bawah tegakan pohon cengkeh. Dan air gurakanya memang terasa sekali rempah-rempahnya. Jadi saya juga kenarinya enak, lembut dan terasa renyah. Jadi sangat segar untuk diminum. Dan semua peralatannya juga ini dari lokal. Jadi produk lokal, artinya ini semuanya ada di lingkungan masyarakat sini. Jadi saya sangat antusias dan sangat bersyukur, sangat gembira bisa mampir ke sini. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain, Sobat PS, bisa mencontoh atau mengadopsi apa yang dilakukan oleh kelompok ini. Dan ini sangat bagus sekali untuk pengembangan perhutanan sosial. Mungkin itu yang sedikit gambaran terkait dengan kami yang nyampe di sini. Saya makan ubi gorengnya ini, singkong gorengnya, habis sampai setengahnya Bu, sama saya sendiri. Dan yang lain tidak boleh makan ini, yang lain silahkan makan yang lain. Ini yang penting saya kegemarannya ini, dan ini enak sekali, lembut dan tidak pakai mecin ataupun cat perasa lainnya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai untuk testimoninya. Sobat PS, kami datang ke sini melewati, setelah mobil berhenti di depan jalan, kemudian kami naik dan melewati pemandangan yang sangat indah. Ada satu pohon cengkeh avo yang nomor 2 tertua ya Bu ya, yang nomor 3 tertua yang masih ada sampai dengan sekarang. Kalau untuk yang nomor 1 sudah tumbang di tahun 2019 kalau tidak salah. Kemudian ini masih ada yang nomor 3 tertua di lokasi Pulau Ternate. Umur cengkeh avo ini di atas 100 tahun Sobat PS. Nah, kami datang ke sini juga dengan maksud untuk memberikan semangat untuk kelompok-kelompok perhutanan sosial yang memang ingin mengembangkan jasa lingkungan di lokasi-lokasi yang telah diberikan SK persetujuan pengelolaan, baik untuk hutan desa maupun hutan adat. Bapak, Ibu, dan Sobat PS semua bisa mencontoh untuk mengelolanya seperti ini. Kebetulan komunitas cengkeh avo ini bukan merupakan kelompok PS, tetapi mengelola lokasi ini dengan sangat bijak karena menjaga keberlanjutannya dengan menggunakan semua sumber daya alam yang ada tanpa plastik. Baik, sekian untuk testimoni dan video dari Bapak Kepala Balai maupun dari Ibu Norma dan juga dari Pak Nelson. Dan untuk perjalanan kami di sore hari ini, silahkan terus menonton YouTube dari Balai PSKL dan juga Instagram serta Facebook. Terima kasih Sobat PS, salam 5 jari. Air guraka dengan kenarinya mantap. Bisa menyambung. Kalau pergi ke Ternate wajib datang ke sini. Ini daerah apa Ibu? Ini Cengkeh avo. Avo ya. Cengkeh avo di dataran tinggi di bawah Gunung Gamalama.
Pokoknya rugi kalau nggak datang sini. Maknyus.